Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek. Kali ini di pertemuan ketiga kita akan bahas tentang salah satu lagi diagram yang ada di Unified Modeling Language. Kali ini kita akan bahas tentang activity diagram. Activity diagram di sini sebelum kita memodelkannya terlebih dahulu kita harus tahu dulu kegunaan ya activity diagram itu untuk apa. Nah, yang pertama di sini activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Jadi proses yang berjalan ya, rule-nya seperti apa? Ini step by step-nya gitu ya, langkah demi langkahnya itu digambarkan oleh activity diagram. Kemudian yang kedua, activity diagram menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Jadi nanti keterkaitan antar proses, hubungan kegiatan antar kegiatan gitu ya. Nah, ini yang menggambarkan adalah activity. Kalau kemarin use case itu hubungannya antara aktor ya dengan sistem yang berjalan. Nah, kalau activity ini adalah kegiatan utamanya hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Yang ketiga, setiap use case. Ya, setiap use case yang kalian buat, misalkan ada use case mengelola data pelanggan, mengelola data barang gitu ya. Itu dapat membuat satu diagram aktivitas ya. Dapat dibuat satu diagram aktivitas. Berarti kalian bisa buat activity diagram mengolah data pelanggan gitu ya, mengelola data barang, mengelola data pesanan gitu ya, itu bisa per activity diagram. Kemudian dalam pemodelannya ada elemen activity diagram yang harus kita ketahui atau simbolnya. Yang pertama adalah action. Di sini action ini adalah perilaku yang sederhana dan tidak dapat diuraikan. Ya. Artinya dia tidak dapat dipecah kembali. Dilabeli dengan nama. Ya. Nama actionnya apa. Kemudian yang kedua, simbolnya sama dengan action, namanya activity. Tapi activity ini dia mewakili sekumpulan action. Nah, jadi action-action yang tadi dipecah, yang tidak bisa diuraikan lagi, itu bisa dikumpulkan jadi satu ya dalam sekumpulan tindakan oleh activity namanya, simbol activity. Nah, nanti di sini dilabeli dengan namanya. Misalkan apa nih? Melakukan pendaftaran gitu ya, misal. Nah, labelnya nanti di sini. Kemudian ada object node ya, ini berhubungan dengan kelas. Dia untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek. Dilabeli dengan nama kelas. Nah, ini labelnya adalah nama kelasnya nanti. Ya, bukan aktivitasnya tapi kelasnya. Karena hubungannya dengan simbol dari objek ya. Kemudian penghubungnya namanya control flow. Ya, garis panah utuh menunjukkan urutan eksekusi. Ya, urutan pertama mau pindah kedua gitu ya. Nah, dihubungkan dengan control flow. Jangan sampai activity ini tidak ada control flow-nya, karena nanti tidak menunjukkan ke arah mana urutannya gitu ya. Jadi urutan ini yang menentukan adalah control flow dari ke satu mau ke dua dan seterusnya. Lalu ada object flow. Nah, ini berhubungan dengan objek kembali. Dia menunjukkan aliran objek dari satu aktivitas ya. Aliran suatu objek dari satu aktivitas atau tindakan ke aktivitas atau tindakan lain. Jadi hubungannya nanti dengan objek. Keseringan yang dipakai nanti adalah control flow gitu ya. Pada umumnya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita menemukan kasus yang harus bersinggungan dengan object flow. Kemudian ada initial node. Initial node ini dia adalah awal
dari serangkaian tindakan atau kegiatan. Ya, startnya ya, titik mulainya atau startnya adalah initial node. Ya, bukan langsung tahu-tahu ada aktivitas, tidak ya, tapi disimbolkan dulu oleh initial node sebagai penanda dia dimulainya tindakan atau kegiatan. Ada juga final activity node. Nah, ini berkebalikan dengan yang tadi ya, initial node, bahwa final activity node ini adalah penutup ya, penutup dari semua arus kontrol. Digunakan untuk menghentikan semua arus kontrol dan arus objek dalam suatu aktivitas. Jadi penutupnya adalah activity node. Ini keseluruhan ya, keseluruhan activity arusnya atau kontrolnya akan ditutup oleh ini final. Ada lagi final flow. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi ini kan final activity node, artinya penutup semua aktivitas. Kalau final flow, ya final flow node untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu saja. Misal dalam suatu flow, ada suatu aktivitas yang memang harus terhenti, tidak bisa dilanjutkan. Tetapi di satu sisi ada aktivitas lain yang harus terus berjalan. Nah, yang terhenti ini harus kalian tutup dengan final flow node. Yang terus berjalan nanti akan berlanjut dan ditutup oleh activity final node yang ini gitu ya. Jadi harus dibedakan final activity node dengan final flow node ya. Kalau final activity nutup semua, kalau final flow itu nutup hanya tertentu saja yang sekiranya tidak bisa dilanjutkan. Ada decision node. Decision node ini cirinya inputannya satu, outputnya ada dua. Ya, ini cirinya. Digunakan untuk apa? Kalau kita ketemu dengan kata-kata decision pasti mengambil keputusan gitu ya. Artinya di sini dia digunakan untuk mewakili kondisi pengujian untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran objek hanya turun satu jalur. Ya, nanti kondisinya bagaimana nih ketika diuji kriterianya? Dilabeli dengan kriteria keputusan gitu ya. Untuk melanjutkan ke jalur tertentu. Misalkan jalur yang kanan untuk memutuskan apa, jalur yang kiri untuk memutuskan apa gitu ya. Ada lagi merge node. Merge node ini cirinya ada dua flow yang masuk dan satu flow yang keluar. Jadi menggabungkan dua ya, menggabungkan dua keputusan menjadi single keputusan. Di sini digunakan untuk menyatukan kembali berbagai jalur keputusan yang dibuat menggunakan simpul keputusan. Artinya dari dua keputusan yang ada, gitu ya, dua keputusan yang ada akan digabungkan menjadi satu merge node. Ada lagi fork node. Fork node ini ya ada satu flow masuk, kemudian dipisahkan dengan garis, ada dua flow keluar. Digunakan untuk membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas paralel atau bersamaan. Jadi ketika ada satu flow masuk dan harus ada dua output paralel atau bersamaan dari ada aktivitasnya gitu ya. Misalkan ada aktivitas A dengan B berjalan bersamaan, tapi bersumber dari satu inputan yang sama gitu ya. Nah, berarti harus pakai fork. Ya, fork ini mengeluarkan dua aktivitas paralel. Ada lagi join node. Nah, join node ini menggabungkan dari dua aktivitas paralel ya menjadi satu gitu ya, menyatukan kembali. Nih, secara definisi menyatukan kembali serangkaian aktivitas atau tindakan yang paralel atau bersamaan. Jadi A dengan B yang tadinya bersamaan ya nanti akan menghasilkan keluaran satu misalkan. Nah, pakai kan join ya, digabungkan dengan join. Ada lagi swim lane. Swim lane ini intinya adalah dia mempunyai fungsi memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu. Ya.
atau tindakan kepada individu atau objek yang bertanggung jawab atau untuk melakukan aktivitasnya. Dilabeli dengan nama individu atau objek yang bertanggung jawab. Nah, nanti swim lane ini yang membagi kegiatan gitu ya. Mana kegiatan untuk si A, mana untuk kegiatan untuk si B, ya. Dan nanti misalkan dari kegiatan si A bisa pindah ke B flow-nya. Nah, ini perpindahan dari swim lane A ke swim lane B, itu contohnya gitu ya. Nanti penggambarannya kita lihat di diagram activity-nya biar kalian nggak bingung, oh tuh swim lane ternyata fungsinya untuk ini gitu ya. Bahwa nanti dia yang membagi. Mana nih misalkan aktivitas yang harus berjalan di swim lane A gitu ya, dan mana aktivitas yang berjalan di swim lane B ya. Jadi ada tempatnya. Seharusnya dia ada di A, kalian taruh di B, nah itu tidak sesuai dengan aktivitas atau sistem yang berjalannya seperti apa. Selanjutnya kita bahas tentang studi kasus. Nah, di sini nanti kita akan contohkan bagaimana membuat activity-nya. Ada studi kasus prosedur mengajar guru. Gitu ya. Nah, kita akan buat activity tentang prosedur mengajar guru. Nah, sini saya highlight merah, berarti prosedur tersebutlah yang akan kita buat activity-nya. Di sini ceritanya di studi kasus ini, Wakamat kurikulum, Wakamat itu wakil kepala madrasah ya, wakil kepala madrasah kurikulum membuat jadwal mengajar guru dan diserahkan kepada kepala madrasah. Setelah mendapat persetujuan dari kepala madrasah, jadwal mengajar diberikan kepada guru pengajar. Nah, dari cerita ini nanti akan jadi sebuah aktivitas ya atau activity diagram ya, yang akan kita gambarkan yang berdasarkan rule-nya dari cerita ini. Gimana hasilnya? Pertama, kita tentukan dulu di sini pelakunya gitu ya. Pelaku sistem. Ya, siapa saja? Di sini ada wakamat kurikulum, ada kepala madrasah, ada guru pengajar. Ya, ada 3 pelaku sistem. Kemudian, next, kita lihat activity-nya. Nah, berdasarkan activity ini, ada 3 swim lane. Swim lane wakamat kurikulum, swim lane kepala madrasah, swim lane guru. Nah, berarti nanti swim lane-nya diambil berdasarkan pelaku-pelaku sistem. Ya, pelaku-pelaku sistem yang ada di sini. Kemudian, yang ada di paling kiri siapa yang akan memulai gitu ya, yang akan memulai jalannya sistem. Lihat lagi jalan ceritanya. Nah, di sini wakamat kurikulum membuat jadwal mengajar. Nah, berarti paling kiri adalah wakamat kurikulum. Nah, kita buat nih wakamat kurikulum. Start ya. Ya, start atau mulainya titik mulainya dari activity diagram. Nah, ini simbolnya tadi yang sudah saya jelaskan. Setelah dimulai, pertama wakamat kurikulum ngapain? Gitu ya. Aktivitas wakamat kurikulum itu pertama ngapain? Kita cek lagi ceritanya. Wakamat kurikulum membuat jadwal mengajar guru. Nah, berarti kita buat aktivitasnya. Membuat jadwal mengajar guru. Gitu ya. Nanti setelah membuat mengajar guru, ngapain lagi? Kita cek lagi. Dan diserahkan kepada kepala madrasah. Dan diserahkan kepada kepala madrasah. Cek. Nah, swim lane kedua kepala madrasah. Berarti nanti wakamat akan meminta persetujuan ya, meminta persetujuan berdasarkan ini ya, dan diserahkan kepala-kepala madrasah ya untuk membuat persetujuan nih. Tuh. Setelah mendapat persetujuan dari kepala madrasah, jadwal akan diberikan. Berarti akan ada persetujuan dulu sebelumnya. Ya, wakamat minta persetujuan. Gitu ya. Jadi gini, jangan berpatokan plek harus kata-katanya murni ada di sini. Kita juga harus menganalisa kan kayak kata ini meminta persetujuan, ini kan nggak tersirat di sini, nggak tertulis gitu ya, nggak tertulis di sini meminta persetujuan, gitu ya. Saya back, salah prosedur.
Nah, yang ini di sini kan nggak tertulis meminta persetujuan. Tahu-tahu di sini ada tulisannya setelah mendapat persetujuan. Oh, berarti ada proses permintaan persetujuan di situ, gitu ya. Nah, berarti kita di sini harus buat aktivitasnya. Si wakamat kurikulum akan minta persetujuan ke kepala madrasah. Tarik panah, ya, flow-nya. Meminta persetujuan. Setelah minta persetujuan, ngapain? Ya, diserahkan nih jadwal mengajarnya ke kepala madrasah. Disetujui nggak di sini? Ada decision ya, masuknya satu, keluarnya dua. Ada decision, jadwal mengajar, ya teksnya kita tulis di sini jadwal mengajar, disetujuin nggak? Kalau setuju, berarti kepala madrasah akan memberikan ACC. Ya, kan ACC nggak tertulis di sini itu. Ya, di sini hanya tertulis setelah mendapatkan persetujuan. Nah, berarti di sini memberikan ACC atau memberikan persetujuan boleh gitu ya. Teksnya atau labelnya. Setelah kepala madrasah ACC, wakamat menerima dong ya. Ya, diberikan nih, memberikan ACC, wakamat menerima jadwal ACC. Setelah jadwal ACC-nya diterima, berarti wakamat akan menyerahkan jadwal ACC gitu ya. Ke siapa? Nah, kalau lihat ceritanya, jadwal mengajar akan diberikan kepada guru pengajar. Berarti akan tarik panah dari swim lane wakamat ke swim lane guru. Guru ngapain? Menerima jadwal mengajar gitu ya. Nah, di sini setelah itu kan nggak ada proses lagi. Berarti dia akan di final flow. Ya, final activity, maaf. Akan ada final activity. Penutup dari semua kegiatan. Gitu ya. Next. Kasus yang kedua, prosedur jadwal mata pelajaran. Sama, ada cerita begini juga. Kita buat. Nih, wakamat membuat jadwal mata pelajaran. Terus minta persetujuan nih selanjutnya. Di sini ada nggak kata-kata minta persetujuan? Membuat jadwal pelajaran. Tuh, setelah itu memberikan ke kepala madrasah untuk meminta persetujuan. Nah, ini ada di sini. Ya, tertulis. Berarti dia wakamat akan meminta persetujuan. Kemudian kepala madrasah, nah, jadwal pelajarannya disetujuin nggak? Kalau setuju, serahin ke sini. Gitu ya. Kemudian ACC kalau setuju, kalau tidak setuju balikin buat jadwal pelajaran lagi. Setelah memberikan ACC, sini menerima jadwal ACC. Nah, setelah menerima, diberikan nih sama wakamat ke siapa? Ke siswa. Ya, karena kan di sini aktornya adalah siswa, gitu ya. Kalau tadi aktornya di sini guru, ya jadwal mengajar. Karena kan hubungannya dengan jadwal mata pelajaran, berarti aktornya adalah siswa, gitu ya. Diserahkannya ke siswa. Kalau melihat ini, jadi step by stepnya di activity itu kalian harus pahami, detailkan. Jika tidak tertulis di cerita atau narasinya, nah kalian harus membayangkan bagaimana sistem ini berjalan dengan detail gitu ya. Jangan berpatokan dengan narasinya, plek ya plek gitu kalian bikin. Nah, harus ada yang kalian pikirkan, kira-kira ada nggak sih proses yang berjalan tapi nggak tertulis di sini gitu. Nah itu harus dianalisa juga ya untuk digambarkan pemodelannya. Jadi kasus yang ke selanjutnya, buat rapot. Nah ini ceritanya ada buat rapot nih. Aktornya siapa? Ada siswa, ada guru, ada wali kelas. Kita balikin. Ada siswa, ada wali kelas, ya ada guru. Nah, nih, siswa melakukan ujian. Nah, start, siswa mengikuti ujian. Habis mengikuti ujian, siswa kan udah selesai nih ujiannya. Guru akan memberikan nilai kepada wali kelas. Nah, nih ada sesuatu yang nggak tertulis juga. Setelah siswa melakukan ujian, pasti kan ujiannya diserahkan ke guru, gitu ya. Nah, guru akan menerima hasil ujian. Nah, ini ada sesuatu yang tidak tertulis di narasi tadi. Berarti ada yang harus kita pikirkan. Nih, menerima hasil ujian.
Setelah menerima hasil ujian, guru juga masih melakukan proses penilaian hasil ujian, ya, membuat penilaian hasil ujian. Setelah nilainya dilakukan penilaian gitu ya, ujiannya, guru memberikan daftar nilai siswa ke siapa? Ke wali kelas. Wali kelas ngapain? Menerima gitu ya. Tuh di sini nggak ada narasi yang menyatakan wali kelas menerima nilai ujian gitu ya. Sementara di sini langsung wali kelas mengisi raport gitu ya. Maka guru akan memberikan nilai kepada wali kelas, kemudian wali kelas mengisi raport gitu. Ya, beberapa narasi tidak ditulis gitu ya. Tapi di sini nah langsung kalian jabarkan. Nah, kalau menerima daftar nilai siswa ada narasinya. Ini. Maka guru akan memberikan nilai kepada wali kelas. Nah, memberikan ya. Yang memberikan ada narasinya. Memberikan ada narasinya, tapi menerima tidak ada narasinya. Nih. Memberikan nilai, kemudian wali kelas mengisi raport langsung. Kan step detailnya harus ada kalau di activity. Menerima nilai. Setelah nilainya terima, raportnya diisi sama wali kelas ya, mengisi raport sementara. Kemudian memberikan raport sementara, nih wali kelas diberikan ke siapa? Ke siswa. Apakah setelah diberikan panah ini ke sini langsung stop? Tidak. Ya, ketika dia memberikan pasti akan ada menerima, ya, menerima raport sementara baru final activity gitu. Jadi step by stepnya harus kalian bayangkan ya. Yang tadi saya bilang bahwa setiap langkahnya, detailnya, meskipun di narasi tersebut, ya di narasi ini tidak menjabarkan secara detail, berarti kita harus menjabarkan di activity-nya secara detail, gitu ya, yang tidak tertulis di narasi, gitu. Jadi activity ini di simbolnya ini ya, ini kata kerja semua nih, mengikuti ujian, menerima gitu ya. Jangan kalian masukin di sini ujian, hasil ujian, ya, nilai hasil ujian, daftar nilai siswa, ini ngapain? Aktivitasnya ngapain? Jangan. Biasakan bikin activity itu di sininya menjabarkan kata kerja atau aktivitasnya. Mengikuti ujian, menerima hasil gitu ya. Itu aktivitasnya harus kalian tulis. Nah, kemudian ada kasus lagi. Ini narasinya cukup panjang gitu ya. Cukup panjang. Kalau tadi kan potongan-potongan kayak gini. Nah, ini potongan buat raport begini. Nah, kalau ini narasinya booking futsal nih. Ya. Bisnis sistem berjalan futsal. Nah, di sini saya highlight warna merah, ini pelakunya, pelaku sistemnya. Pelanggan, petugas, pengelola, pemilik. Artinya akan ada swim lane mereka nih. Ya, 4 swim lane. Ya, jalan kerjanya gimana? Nah, ini pelanggan. Kalau saya di sini lebih cocok nanti kata kerja semua ya. Misalkan di sini kan datang ke futsal stadion. Nah, kalau saya biasanya lebih ke arah mendatangi futsal stadion gitu ya. Jadi dia ke arah kerja. Nah, Pak, baca nih sistemnya gimana? Diawali itu dengan pelanggan datang ke futsal stadion. Oke, tahan di situ. Bikin pelanggan, bikin activity-nya, ya pelanggan ngapain? Melakukan mengunjungi gitu ya, futsal stadion. Setelah mengunjungi futsal stadion ngapain? Baca lagi. Melakukan booking lapangan. Ya. Biasakan kalau ada soal-soal kayak gini, kalau saya gitu ya, saya highlight mana pelakunya gitu ya dengan misalkan warna merah, terus mana prosesnya, ya misalkan untuk pelanggan warnanya yang mana, highlight lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak ada ketentuan seperti itu, tapi memudahkan kita gitu ya. Memudahkan kita mensortir proses demi proses gitu ya. Aktor demi aktor agar nanti ketika memodelkan itu gampang. Sebenarnya gitu aja. Melakukan booking lapangan. Nah, nih itu ya, melakukan booking lapangan. Terus petugas ngapain? Nah,
Ini masih di pelanggan dengan memberikan informasi mana yang akan di booking. Pelanggan membayar DP booking, laporkan kepada petugas. Lalu petugas akan mencatat data bookingan pada lembar booking harian, gitu ya. Nah, tuh teks yang tadi panjang cuma dibikin gini, booking. Nah, lebih enaknya penjabarannya gini, melakukan pencatatan booking. Oh, petugas gitu ya, lebih enaknya melakukan pencatatan booking. Tarik, di sini ada decision. Dia kemudian ya atau tidak di sini ya, booking atau tidak. Jika booking, pelanggan membayar DP. Pelanggan membayar DP kepada petugas, ya, bayar DP. Kalau tidak jadi booking, berarti stop gitu ya. Berarti aktivitasnya selesai, kan nggak jadi booking gitu ya. Kalau booking bayar DP, setelah bayar DP, petugas menerima DP. Tuh. Di sini tertulis nggak? Petugas menerima DP. Tuh, petugas akan membuat kwitansi langsung sebagai bukti booking. Nah, berarti di sini bayar DP, ya. Lalu petugas mencatat data booking penyewa, gitu ya. Di sini bisa kalian melakukan proses booking bisa. Nah, di sini kalau masih melakukan proses booking, berarti kan belum dicatat. Setelah booking, bayar DP, DP-nya diterima, baru catat nih. Catat data bookingan. Setelah petugas catat bookingan, oh datanya udah masuk, udah bayar gitu ya. Baru bikin kwitansi. Jangan lupa nih, kalau emang di rule-nya ada bikin kwitansi, masukin. Oh, kwitansi DP gitu ya. Membuat kwitansi DP. Setelah membuat kwitansi DP, petugas kwitansinya diserahkan ke pelanggan. Ya, menerima kwitansi DP pelanggan. Setelah pelanggan menerima kwitansi DP, ya, di sini kan di rule-nya, nah, pada saat tanggal main, pelanggan melapor pada petugas dengan membawa kwitansi DP serta membayar sisa pembayaran atau pelunasan. Berarti di sini kan nggak dijelasin. Proses main futsalnya nggak usah dijelasin di sini, ya. Habis nerima kwitansi DP, nggak usah jelasin pelanggan bermain futsal gitu, nggak usah. Langsung kan ketika datang gitu ya, ketika datang mau main, bayar pelunasan pelanggan. Lakukan pembayaran pelunasan. Setelah melakukan pembayaran pelunasan, petugas menerima pembayaran. Nah, ini kan dari pelanggan baru nyerahin nih, menerima pembayaran pelunasan. Nah, di sini ada POK ya. Dalam satu flow dia menghasilkan dua output. Ya, dua paralel yang berjalan bersamaan. Ada membuat kwitansi ya, ketika menerima pembayaran ada membuat kwitansi, ada memberikan data booking harian petugas. Ya, petugas membuat kwitansi sama memberikan data booking harian. Di bagian membuat kwitansi, nah, pelanggan menerima kwitansi. Terus di bagian memberikan data booking harian, nah, diserahkan ke pengelola. Ya, pengelola menerima data booking harian. Setelah menerima data booking harian, ya, pengelola merekap. Ya, pokoknya dilihat di sini. Pengelola merekap data booking harian dan membuat laporan keuangan yang diberikan kepada pemilik. Nah, pengelola membuat laporan keuangan, diserahin ke pemilik. Pemilik menerima laporan keuangan gitu. Jadi ada membuat ya atau menyerahkan, nah pasti akan menerima ujungnya gitu ya. Kemudian dari proses tadi ya, ada menerima kwitansi,
di pelanggan gitu ya. Ini kan harusnya stop. Setelah menerima laporan, pemilik juga harusnya stop. Nah, di sini pakai join gitu ya. Pakai join. Yang mana dua paralel mengeluarkan satu aktivitas untuk final activity. Seperti itu gitu ya. Jadi asal bisa diusahakan setiap labelnya ini yang ada di activity ini adalah kata kerja gitu ya. Kata kerja menjabarkan dari mana? Dari setiap narasi atau aktivitas berdasarkan bisnis proses yang telah dibuat. Gitu. Nah, kemudian contoh nih, ini contoh activity tidak memakai swimlane. Ya. Tidak memakai swimlane. Nah, ini ceritanya seperti ini. Nah, nanti hasilnya gini. Ya. Start memulai. Ya. Calon penumpang membuka web pemesanan. Kemudian dia memilih tiketnya untuk tanggal dan tanggal berangkatnya gitu ya. Memilih dan menentukan tanggal berangkat. Gitu. Ini. Pilih apakah tiket untuk sekali jalan atau pulang pergi. Ya, jadi memilih tiket itu untuk sekali jalan atau pulang pergi ya. Jadi di sini juga bisa kalian narasikan memilih dan menentukan tanggal berangkat beserta pulang gitu ya. Kalau dia pulang pergi. Kalau misalkan sekali jalan berarti memilih dan menentukan tanggal berangkat. Kemudian step selanjutnya dia kemudian pilih kota asal, kota tujuan. Ya. Berarti memilih rute ya. Rute tujuannya kemana? Melakukan pemilihan gitu ya, melakukan pemilihan rute bus. Atau melakukan pemilihan kota gitu ya. Kalau kalian mau ngikutin ini, melakukan pemilihan kota asal dan kota tujuan. Ya, gitu. Itu rute. Kemudian milih tipe bus. Nah, di sini ya, melakukan pemilihan tipe bus dan tanggal keberangkatan. Kemudian di sini ada decision, kursi tersedia atau tidak. Ya, kalau kursi tersedia, kalau iya misalkan ya, menampilkan kursi tersedia. Ya, kursinya tersedia. Lalu pilih kursinya gitu ya. Pilih kursinya. Kemudian habis pilih kursi, input identitas gitu ya. Nih, isi data nama, nomor KTP, nomor telepon, tanggal lahir, alamat, email. Ya, di-include jadi satu menjadi identitas. Kemudian kirim pemesanan tiket. Nah, di sini klik submit, berarti kirim, memastikan pemesanan. Kalau tidak tersedia, dia menampilkan kursi tidak tersedia. Ya, sini ada merge ya, simbol merge, menyatukan dua flow gitu ya, control flow menjadi satu output yaitu final activity. Nah, ini tidak memakai swimlane. Kalau kalian mau pakaikan swimlane bisa juga gitu ya. Bisa juga. Kalau seperti ini berarti swimlane-nya yang satu namanya calon penumpang ya. Yang satu lagi sistem pemesanan tiket ya, swimlane-nya. Jadi swimlane yang satu calon penumpang, swimlane yang satu lagi yang berdampingan itu sistem pemesanan tiket. Yang mana nanti yang calon penumpang menjabarkan aktivitas calon penumpang yang ngapain gitu ya. Si sistem pemesanan tiket, aktivitasnya, kayak menampilkan misalkan
rute tidak tersedia atau tipe bus tidak tersedia gitu ya. Jadi kayak aktivitas di aplikasi, kalau kalian jalanin misal nih lagi pilih misalkan lagi pilih tempat gitu ya, booking tempat atau booking tiket lah. Misalkan kita mau pilih tiket ke Solo di tanggal 10. Ketika pilih tanggal 10 tidak tersedia, nah sistem yang akan nampilin data tidak tersedia gitu ya. Jadi sistem ketika aplikasi melakukan feedback ke kita, nah itu nanti di Swimlane sistemnya yang akan menampilkan aktivitasnya seperti apa. Nah ini contoh activity diagram dari berbagai kasus gitu ya. Dari mulai yang tadi simple, kemudian menggunakan narasi yang cukup panjang, caranya gimana menentukannya gitu ya, saya tadi sudah jelaskan. Jika ingin gampangnya, kalian highlight nih aktor-aktornya siapa dulu, aktornya di highlight. Kemudian setelah highlight aktornya, aktivitasnya misalkan untuk pelanggan aktivitasnya apa gitu ya. Untuk petugas aktivitasnya apa, itu biar gampang nanti ketika memodelkan. Dan yang terakhir ini contoh activity yang tidak pakai Swimlane. Jadi dia langsung seperti jalan kerjanya sistem seperti apa. Aplikasi ya, lebih ke sistem informasi. Ngedevelop sistem informasi. Tapi kalau memakaikan Swimlane juga bisa gitu ya. Berarti Swimlane calon penumpang dan Swimlane sistem pemesanan tiket gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika menggambarkan diagram seperti ini juga kalian jangan malu untuk bertanya, jangan menyimpulkan sendiri gitu ya. Oh begini, ternyata begini, tidak. Ya, pahami dulu gitu ya, pahami dulu sistemnya seperti apa, nanti baru gambarkan aktivitinya. Jadi pemodelan ini harus sering banyak berlatih. Nah, nanti ketika kalian sering berlatih memodelkan, nanti feelingnya secara otomatis akan timbul gitu ya. Oh harus begini, harus begini. Dan tadi juga sudah saya jelaskan bahwa activity diagram ini nggak harus tertulis narasinya gitu ya. Kalau yang nggak tertulis kalian harus pikirin gitu. Seperti setelah membuat, menyerahkan gitu ya. Setelah menyerahkan, menerima gitu. Kan artinya dua sisi yang saling berkaitan. Jadi ada yang tidak tertulis di narasi, itu harus kalian benar-benar jabarkan karena activity ini detail sifatnya. Langkah demi langkah sistem berjalannya seperti apa, atau proses atau aktivitas jalannya seperti apa, gitu ya. Nah jadi ini yang dapat saya sampaikan terkait activity diagram secara singkat kepada kalian. Ya nanti kita demokan bagaimana membuat activity ini menggunakan software Enterprise Architect. Gitu ya. Ya kurang lebihnya ini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan silahkan dan mohon masukannya untuk pengembangan konten pembelajaran ini ke depannya seperti apa. Saya rasa cukup. Saya akhiri penjelasan video pembelajaran tentang activity diagram di pertemuan ketiga kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.